Perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. 6 pejabat tinggi Pertamina, yakni Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yogi Fernandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, dan Edward Corner telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara hingga Rp968,5 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Kasus ini mulai terungkap setelah Kejagung menyelidiki dugaan praktik pengoplosan bahan bakar, di mana Pertalite dicampur dengan Pertamax oleh PT Orbit Terminal Merak di Cilegon, Banten. Kasus ini memicu banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin kejahatan sebesar ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang? Banyak yang menduga bahwa ada pihak-pihak lain, termasuk pejabat tinggi atau orang-orang berpengaruh yang turut terlibat dalam skema korupsi ini. Menanggapi spekulasi yang berkembang, Kejagung menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Harley Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Menteri BUMN akan dilakukan jika diperlukan untuk mendukung proses penyidikan. Spekulasi semakin meluas dan munculnya nama Boy Thohir atau Garibaldi Thohir, pemilik PT Alam Tree Resorts Indonesia Tbk. Dia diduga terlibat karena disebutkan pernah mengendalikan 6 pejabat Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya. Selain itu, salah satu orang dekat Boy Thohir juga dikabarkan terlibat dalam penempatan pejabat dan pengelolaan proyek di perusahaan migas milik negara tersebut. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa Boy Thohir mungkin memiliki peran dalam kasus ini. Kesaksian dari Ahok, mantan komisaris Pertamina, semakin memperkuat dugaan tersebut. Ahok mengungkapkan bahwa ada keterlibatan pejabat-pejabat tinggi dalam praktik korupsi di lingkungan Pertamina. Berdasarkan temuan tersebut, pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dengan menelusuri setiap petunjuk yang ada, bukti-bukti kuat akhirnya mengarah pada sejumlah pimpinan Pertamina yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam upaya mengungkap lapisan demi lapisan untuk menemukan fakta sebenarnya, Kejagung berhasil mengidentifikasi peran spesifik masing-masing tersangka dalam kasus korupsi yang sangat memalukan ini. Awal mula kasus ini berawal dari kewajiban Pertamina sebagai perusahaan negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri, dengan prioritas bahwa minyak mentah harus diperoleh dari kontraktor lokal. Nama Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional, memiliki niat licik dan mulai merencanakan kejahatan. Dalam kronologi yang terungkap, Rifa, Sani, dan Agus memanipulasi aturan dalam rapat optimalisasi hilir. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa Pertamina harus mengurangi produksi kilang minyak agar minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Pada tahap berikutnya, para pejabat ini juga menolak minyak mentah yang ditawarkan oleh kontraktor kontrak kerjasama dengan alasan-alasan yang tidak benar, sehingga minyak dalam negeri terpaksa diekspor. Akibatnya tujuan mereka tercapai, kebutuhan minyak dalam negeri tidak terpenuhi, sehingga satu-satunya solusi adalah melakukan impor. Dalam proses impor ini, ketiga tersangka dari Pertamina bekerja sama dengan broker minyak dari pihak swasta. Harga impor yang sangat tinggi menyebabkan indeks harga BBM naik, yang pada akhirnya mempengaruhi subsidi BBM untuk masyarakat yang telah dianggarkan dalam APBN. Akibat tindakan mereka, para tersangka bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun kejahatan ini tidak berhenti di situ. Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, serta Edward Corner selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga juga terlibat dalam pembelian minyak mentah berkualitas rendah dengan harga minyak berkualitas tinggi. Selanjutnya, minyak berkualitas rendah RON 90 dioplos agar menyerupai minyak berkualitas tinggi RON 92. Tidak hanya itu, dalam metode pembayaran impor, Maya dan Edward melakukan tindakan keji dan menggunakan metode pembayaran spot yang menyebabkan harga yang harus dibayar oleh Pertamina Patraniaga melambung sangat tinggi. Untuk mewujudkan pembayaran tersebut, Edward dan Maya memberikan persetujuan kepada Yogi Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping untuk melakukan markup pada kontrak pengiriman. Akibatnya, perusahaan negara ini harus membayar biaya tambahan sebesar 13 hingga 15%. Menanggapi kasus ini, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, menegaskan bahwa para pejabat tinggi Pertamina yang menjadi tersangka harus dipecat secara tidak hormat, sebagai langkah tegas dalam memerangi korupsi.
Berdasarkan hukum yang berlaku akibat perbuatan mereka, para tersangka berpotensi menghadapi hukuman penjara maksimal atau bahkan pidana mati. Hal ini terutama mengingat kejahatan mereka terjadi selama masa bencana pandemi COVID-19 yang memperburuk dampak kerugian terhadap masyarakat. Terlepas dari berbagai asumsi yang beredar di masyarakat, proses hukum dalam kasus ini terus bergulir. Untuk mengungkap kebenaran seutuhnya, Kejaksaan Agung saat ini sedang memeriksa sejumlah saksi, termasuk Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Manajer Treasury PT Pertamina Patra Niaga, serta Manajer Quality Management System PT Pertamina Persero. Selain memeriksa saksi-saksi, Kejagung telah mengamankan bukti-bukti penting dari depot BBM terkait praktik pengoplosan minyak menjadi bagian dari kejahatan para tersangka. Dalam penggeledahan yang dilakukan, Kejagung berhasil menyita 95 bundel dokumen dan 2 unit ponsel di PT Orbit Terminal Merak, Cilegon, Banten. Skandal korupsi yang mengguncang Pertamina bukan hanya membawa implikasi hukum, tetapi juga merusak citra perusahaan di mata investor dan masyarakat. Reputasi Pertamina sebagai BUMN yang seharusnya menjamin ketersediaan energi bagi rakyat, kini berada di titik terendah. Konsumen yang telah lama mengandalkan BBM bersubsidi merasa sangat dikhianati, terutama setelah terungkap bahwa kenaikan harga BBM bukan semata-mata dampak fluktuasi pasar global, melainkan hasil dari permainan kotor pejabat tinggi. Di sisi lain, investor yang sebelumnya menilai Pertamina sebagai perusahaan strategis dengan prospek cerah, mulai meragukan keandalan tata kelola internalnya, khawatir akan risiko pengelolaan yang buruk dan potensi gejolak finansial di masa depan. Dari segi ekonomi, praktik korupsi ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp968,5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk subsidi BBM guna meringankan beban masyarakat, justru mengalir ke tangan segelintir pejabat dan kelompok swasta. Kebijakan impor minyak dan harga tinggi dan manipulasi kualitas BBM turut memperlebar defisit anggaran, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, lonjakan harga BBM menyebabkan inflasi yang semakin memberatkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi energi. Tanpa penanganan tegas, kasus ini berpotensi menciptakan efek domino yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Menilik kembali 10 tahun terakhir, tercatat minimal 6 kasus korupsi yang mencoreng nama Pertamina. Antara lain, skandal liquid natural gas tahun 2011 hingga 2014, kasus gratifikasi dalam pengadaan minyak mentah PES, penyelewengan dana pensiun Pertamina, penyalahgunaan blok BMJ Australia, kasus digitalisasi Pertamina, hingga baru-baru ini terungkapnya masalah tata kelola minyak mentah. 6 kasus yang terjadi hanya pada satu anak perusahaan sudah menjadi pelajaran besar bahwa masalah korupsi di lingkungan perusahaan negara telah mengakar dan tampak seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Meskipun pemerintah kerap berjanji akan memberantas praktik korupsi, kenyataannya tindakan tersebut masih jauh dari kata memadai. Apa pendapat Anda? Dengan deretan kasus seperti ini, apakah Pertamina akan benar-benar melakukan perombakan mendalam untuk berbenah atau justru sekedar bergantian nama seiring bergantinya rezim pemerintahan?